Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah mempertemukan kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, saya Yomi Fitri hari ini hadir langsung di Masjid Al-Rusnia Al-Ahmad di perumahan Bogor Nirwana Residen di Bogor, Jawa Barat. Hari ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku hadir dengan tema yang sangat menarik, yakni merendahkan diri di hadapan Ilahi, yang nantinya akan disampaikan langsung oleh guru-guru kita yang dipandu langsung oleh rekan saya Muhammad Sofyan. Baik, terima kasih Yomi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah, walakal hamdu walakal syukruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimana perintah Allah untuk kita semuanya, yaitu merendahkan diri di hadapan Ilahi. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah
insyaallah akan dijelaskan, dan bagaimanakah sebetulnya sifat tawadu itu insyaallah akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah kita. Ada Habibana Habib Nabil Al-Musawwah, kemudian juga ada Kiai Haji Khalil Nafis. Dan di segmen satu ini pemirsa, bagaimana kita mempelajari dan juga memahami bagaimana sifat tawadu itu sendiri. Insyaallah guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawwah akan menjelaskan kepada kita semuanya. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhal Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, dan juga para tokoh, para ulama, para habaib ya, dan juga Bapak Ibu sekalian di masjid ini maupun juga para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Kajian kita pada siang hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan merendahkan diri juga di hadapan orang-orang yang disuruh sama Allah kita untuk merendahkan diri. Ya. Kalau di dalam bahasa syariah itu disebut sebagai at-tawadhu, ya. Tawadhu itu artinya merendahkan diri, ya, atau merendahkan hati, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata beliau, ya, wa ma tawadha'a ahadun lillah. Tidaklah ada seseorang yang merendahkan dirinya, tawadhu lillah, tujuannya hanya karena Allah, illa rafa'ahullah, kecuali sama Allah Subhanahu wa taala akan diangkat. Nah, jadi yang namanya tawadhu itu ya adalah harus lillah. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Atha bin Abi Rabah, beliau membacakan hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya tuh ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Kata Imam Atha bin Abi Rabah, yang namanya tawadhu adalah kalau di dalam hatimu tidak ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Lalu bagaimana kita Bapak Ibu sekalian, ya? Seringkali kita merasa saya lebih baik dari si anu, saya lebih banyak ibadahnya dari si anu, saya lebih banyak zikiran dari si anu, ya. Saya lebih ikhlas dari si anu, lebih sering ke masjid dan seterusnya. Padahal sebesar biji sawi pun tidak boleh, ya. Ada lagi seorang ulama juga, ya, tabi'in juga, namanya Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, dosa itu seorang hamba kalau dasarnya syahwat itu diampuni sama Allah. Contohnya Nabiullah Adam alaihissalam, dosanya karena syahwat, sama Allah diampuni. Tapi dosa karena kiber, karena sombong, itu nggak diampuni sama Allah. Contohnya iblis, ketika dia berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, langsung dilaknat sama Allah, dikatakan kamu masuk neraka selama-lamanya. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita punya dosa itu. Jangan pernah kita nyombongkan diri. Ya. Ada lagi seorang ulama lain, yaitu Al-Fudail ibnu Iyad. Ya. Kata Al-Fudail ibnu Iyad ketika beliau menyampaikan hadis Al-kibru batral haq wa ghamwadun nas. Namanya sombong itu adalah menutupi kebenaran, terus meremehkan manusia. Kata Imam Al-Fudail ibnu Iyad, yang namanya tawadhu itu kalau kamu sudah bisa menerima kebenaran dari siapapun dan langsung melaksanakannya. Tidak lagi karena
Ini yang ngomong siapa dulu? Anak kecil. Saya nggak perlu ilmu dari anak kecil, saya lebih pintar dari anak kecil. Nggak ada begitu, kata Al-Fudail Ibn Iyad. Namanya kebenaran dari siapapun, terima langsung laksanakan. Itu berarti kamu sudah tawadhu. Ada lagi seorang ulama juga, ya terdahulu, namanya Urwah Ibn al-Ward. Kata Urwah Ibn al-Ward, dia lagi ngisi ceramah begini. Ya. Terus dia bilang, dia menyampaikan hadits Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang Allah berikan sama seseorang pasti ada orang iri, ya Bu? Benar nggak? Kita bajunya baru, ada nggak yang iri? Bapak-bapak sekalian. Jam tangan baru, ada nggak yang iri? Istrinya atau suaminya baru? Nggak iri kalau itu, Beb. Tapi apapun yang kita miliki, baik itu jabatan, ilmu, kegantengan, kecantikan, apa bentuk pas orang. Dia baca hadis itu, ya, Urwah, ya Ibn al-Ward. Terus dia menghadap kepada hadirin, kemudian kata beliau, illa at-tawadhu. Kecuali tawadhu. Tawadhu tuh nggak ada yang iri. Kalau kita rendah hati ada yang iri nggak? Malah orang bakal seneng sama kita, betul nggak? Ya. Wah, itu sudah dia cantik ya atau ganteng tapi dia baik, tawadhu, rendah hati. Seneng nggak kita? Dia udah kaya, ya segala macam punya tapi dia rendah hati. Seneng nggak kita? Iri nggak kita? Enggak. Dia jabatannya, ya, menteri atau misalnya presiden, wakil presiden, gubernur segala macam, tapi dia rendah hati. Seneng nggak kita? Malah makin seneng gitu ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kita hendaknya di dalam berbagai kesempatan kita selalu berusaha untuk tawadhu, ya. Nah kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, namanya tawadhu ini ada 3 macam, setidaknya 2 macam. Pertama harus kita tawadhu kepada Allah. Artinya tawadhu kepada Allah mah. Jangan pernah ada satu ayat dalam Quran atau hukum Allah terus kita bilang nggak mungkin begini. Itu kita nggak tawadhu sama Allah. Allah nggak mungkin salah. Saya yang bodoh, saya yang goblok, saya yang ilmunya belum nyampe. Allah pasti benar. Itu tawadhu kepada Allah. Hukum Allah begini, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu cuman itu kata yang keluar. Nggak ada walakin. Ya, jangan Islam kita Islam walakin. Tahu Islam walakin? Saya tahu jilbab itu wajib, walakin tetapi ya, saya tahu misalnya berduaan dengan bukan mahram itu haram, walakin tetapi itu jangan walakin, ya. Islamnya kafah, ya. Yang kedua kata para ulama adalah tawadhu kepada yang diperintahkan sama Allah untuk tawadhu. Siapa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama orang tua, ya. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu, ya, dengan menghinakan diri dan kasih sayang kepada siapa? Dua orang tua. Antum boleh alim kayak apa, sama orang tua nggak boleh ngangkat suara. Ya. Tawadhu. Yang nyuruh siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ya. Kemudian kepada siapa? Kepada para ulama. Itu juga hendaknya kita tawadhu sama para ulama. Ya. Ada satu kisah, ya, Sayyidina Zaid bin Thabit dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Syurahbil bin Amir Asy-Sya'bi. Sayyidina Zaid bin Thabit ini ulama besar. Ibnu Abbas adalah keluarga Rasulullah SAW. Dalam satu kesempatan Zaid bin Thabit datang ke tempatnya Ibnu Abbas. Sama Ibnu Abbas dituntun untanya. Terus kata Sayyidina Zaid bin Thabit, jangan wahai ahlul bait Nabi, kamu tuh keluarga Rasulullah, jangan. Kata beliau apa? Hakadha naf'alu bi ulama'ina. Begini kami diperintahkan untuk menghormati para ulama kami. Selesai begitu, udah sampai terus Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, kemudian turun terus mencium tangan Zaid bin Thabit sambil berkata, hakada naf'alu bi ahli baiti nabiyina. Begini kami diperintahkan untuk berbuat kepada ahlul bait Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habiban yang telah memberikan kisah betapa apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan evaluasi dan juga perenungan tersendiri bagi kita semuanya. Betapa satu kesombongan sebesar atau sekecil biji zarrah pun atau sekecil biji sawi pun akan menghapus amalan-amalan kita. Sungguh betapa kita menjadikan pelajaran Nabi kita Nabi Adam ketika Nabi Adam mengucapkan bahwa melakukan kemaksiatan maka Allah akan mengampuni. Namun ketika iblis menyombongkan maka tidak ada sedikit pun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah memerintahkan kepada kita semua untuk merendahkan diri termasuk di hadapan Ilahi. Itulah nanti akan disampaikan lebih lengkap atau lebih jelas oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimoro, tentu sarung kita.